Kali ini kita akan bahas sepeda road bike Specialized Tarmac. Ini ada Tarmac Specialized SL3 punyanya Anang Prabowo. Specialized sendiri ini produk dari Amerika ya aslinya ya. Dari sejak 1970-an. Dan dia sudah terkenal di Indonesia, di Asia. Dan benar saja Specialized lebih memilih handmade-nya itu dibuat di Taiwan daripada di China. Karena mengikuti ukuran orang Eropa, jadi untuk size S-nya ini dia di 52 cm untuk setupnya ya, 52 cm. Kalau Asia seperti Polygon itu kan size S-nya 48. Jadi Anang ini tinggi badannya itu 178-an. Dia tinggi. Terus dia nggak ngambil yang ukuran 55 ya, atau dia ngambil size-nya di bawah rata-ratanya dia. Jadi dia ngambil 52. Padahal dia bisa pakai 55 kalau salah. Kalau yang ukuran dia tuh. Jadi untuk pesepeda balap itu biasanya dia ngambil rata-rata di bawahnya. Jadi supaya mengejar posisi aerodinamisnya itu lebih dapat. Jadi lebih dapat gitu posisi aerodinamisnya. Bentuk tubuhnya itu bisa lebih melengkung, jadi lebih rapat gitu. Lebar drawbarnya pun walaupun dia tinggi badannya 178, dia tetap ambil yang 40 cm ini. Nah, ini ownernya nih, Anang Prabowo. Lagi ngemil. Anting-anting mau strong. Marake strong. Mani Dedi ini lagi dari Klatenan sih. Untuk SL3 Tarmac ini keluaran 2010. Nah, Anang ini membelinya itu sekitar 2013-an. Jadi ini sudah legend ini. Udah sampai mana-mana ini. Ini Jogja Bali udah pernah sekitar 700 km. Itu one way. Nah, itu bareng sama teman-teman Rembol, acara pribadi ya. Sepeda ini itu bawaan aslinya itu dari frame set. Nah, itu termasuk frame setnya tuh ini dari seat post Specialized ini. Bawaannya frame sama porok ini sementara masih 10 feet. Terus dari kokpitnya ini panjangnya berapa? 12 cm pakai FSA. Terus ini Orbea karbon. Terus grip setnya dia pakai Ultegra 6700 10 speed. Jadi termasuk ini ya, grup setnya drifter, rem, Ultegra. Terus ini juga Ultegra FD nya. Terus RD Ultegra sama sprocket. Ini karena sepedanya masih 10 speed, ini menggunakan sprocket 12, sininya 27. Nah, ini 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19. Terus ininya berapa ya? 19, 23 kayaknya. Kalau enggak 23, ini 23, paling besar 27. Nah, kenapa saya menggunakan sprocket 12, 27? Karena saya mencari ada sprocketnya yang di angka 16. Karena saya menggunakan crank 55. Kalau saya menggunakan 11 sama 27 apa 30, dia loncat di gear di sprocket yang ke 16. 16-nya nggak ada. Jadi saya biasanya pakai 15, terlalu berat untuk nahan speed, dinaikkan jadi 17, terlalu ringan, kadangnya terlalu besar. Karena perbandingannya segini, makanya saya menggunakan ini sprocket 12, 27. Paling kecilnya 12 karena udah dibantu yang besar ini gitu.
Tapi cranknya ini dia ganti ini. Ini masih. Kalau cranknya tetap. Untuk armnya dia pakai Ultegra, tapi untuk chainringnya pakai rotor 55. Jadi buat teman-teman kalau powernya sudah mantap seperti Anang, bisa coba bereksperimen dengan chainring 55. Ya 53 dulu nggak apa-apa. Jadi untuk kebut datar tuh enak banget untuk chainring yang besar. Tapi ya itu harus power kita harus mencukupi. Ini juga yang spesial ini Axioma pedalnya. Jadi fungsinya power meter di Axioma ini dia connect di Garmin itu untuk memanage tenaga yang kita keluarkan. Jadi misalnya kita endurance di Garminnya itu muncul power meternya sekian, nah itu nanti di Axioma tadi pedal Axioma sensornya itu terekam semua di Garmin. Nah ini aplikasinya, dia untuk mengetahui record daya wattnya. Ini power ya, daya power. Power, daya kekuatan ya. Terus maksimalnya dayanya melihat rata-rata. Keseimbangan kaki kanan. Nah ini juga spesialnya buat mengetahui keseimbangan kaki kanan sama kiri. Nah ini kanan, ini kiri. Lebih besar kiri. Lebih besar yang kiri kekuatannya ternyata selama bersepeda pada waktu itu tanggal berapa? Sabtu ya. Terus 29. Bawah itu ada RPM, terus kecepatan. Nah ini fase daya keseimbangan kaki kanan sama kiri. Jadi ini 50-50 nih, pas ya. Cenderung sama, 50-50. Iya. Sama. Nah ini posisi mengetahui posisi off saddle. Off saddle-nya 5 menit 32 detik. Terus waktu duduk 3 jam 17 menit 14 detik. Totalnya. Jadi rekornya sangat detail ya. Axioma. Nah ini kita sekarang bahas build setnya. Nah ini yang sangat spesial ini, yang baru turun ini kayaknya nih. Jadi sebelumnya juga fulcrum, sekarang dia pakai fulcrum ragi ini Anang. Fulcrum sendiri itu made in Italy, jadi dia sepabrikan sama Campagnolo. Nah ini dia spesialnya, kalau Campagnolo itu fulcrum ini tebel, ini spoknya ini stiffness-nya sangat bagus, ini bagus banget. Terus dia pakai ceramic USB ultra smooth bearing, USB ultra smooth bearing. Jadi dia udah ceramic, terus ini alloy. Brake line-nya pun juga dia juga pakai hitam, ini bukan cat ini. Jadi udah bawaannya ini warnanya memang hitam dan ini bukan cat, jadi nggak bakalan luntur. Waktu hujan nanti juga nggak perlu khawatir ya kalau alloy, karena nggak bakalan licin seperti karbon kan biasanya kalau basah itu susah pengeremannya. Nah ini sudah nggak perlu khawatir lagi kalau ini. Kenapa bisa disebut dua medan bisa dilibas oleh fulcrum ini? Karena dia profilnya itu kalau untuk nanjak itu enak yang profil kecil, jadi sekitar 24 seperti ini ya. Nah ini profil nanjak itu seperti ini. Ini jadi bisa menguasai dua medan. Terus untuk profil datar, untuk menahan kecepatan, dia dengan spoke aero seperti ini dan ceramic bearing. Senjata pamungkasnya untuk medan datar, ceramic bearing sama spoke aero gini. Jadi ini benar-benar menguasai dua medan ini. Ini depannya juga hubnya karbon. Ini karbonnya benar-benar karbon mantap, ini karbonnya ini. Fulcrum yang sebelumnya dia pakai fulcrum racing 5. Nah ini juga ringan ini, spoknya juga aero, tapi beda ya, dia lebih tipis. Terus bearingnya juga masih biasa ini.
bearing stainless. Ini yang dipakai ke Bali kemarin ini. Dan andalannya dia kemarin pakai Vittoria Corsa. Bannya dia pakai Continental Ultra Sport 25 mm. Ultra Sport. Terus untuk frame setnya sendiri ini yang kalah umur, karena umur itu ini warna catnya dia udah memudar. Jadi warna aslinya ini seperti ini, hijaunya hijau pupuk, hijau kukus, hijau pupus ya. Nah, ini udah mulai pudar. Tapi untuk framenya sendiri ini luar biasa, ini super ringan. Terus bottle cake-nya dia biasa aja nih, pakai strummer santai. Terus untuk yang tipe ini dia masih pakai BB yang drat ya, yang di luar, belum masuk ke dalam. Anang Prabowo ini dulunya adalah pembalap road race ya, di 2002 sampai 2019. Ini wear packnya dia punya ini. Terus helmnya ini dari balapan motor dulu, sekarang dia milih untuk olahraga bersepeda. Nah, itu kenapa Mas Anang? Karena dulu sudah dikenalkan sepeda waktu masih balap motor. Tahun 2010 itu mulai dikenalkan sepeda untuk fisik, itu di AHRS tim saya dulu sana di Depok, Jawa Barat. Nah, kesini jadi senang bersepeda mulai dari 2010. Dari MTB dulu diajak buat fisik itu di Lembang, Bandung. Nah, itu waktu itu kan ya cuma salah-salan, wah kewer. Fisik ya? Iya, buat menunjang fisik balap dulu. Nah, dan yang kedua itu kenapa teman-teman balap motor juga banyak yang olahraga ke sepeda. Salah satunya untuk endurance dan ketahanan fisik, konsentrasi sama keseimbangan dan kelincahan yang jelas. Itu karena balap motor kan memang butuh fokus yang fokus. Itu banyak membantu fisiknya dari sepeda dan tidak jenuh. Betul. Ya itu. Tidak jenuh, itu bisa ketemu teman-teman ya. Pembalap motor lainnya juga banyak ya Mas Anang ya? Banyak yang berolahraga sepeda. Banyak kebanyakan sekarang sudah banyak yang olahraganya ditambah dengan sepeda. Dulu kan kebanyakannya jogging, nge-gym. Nah, itu terus itu. Sekarang ada tambahan sepeda ini. Itu teman saya yang masih aktif balap banyak juga yang masih bersepeda juga. Salah satunya yang kemarin yang baru-baru ini kan seperti Andi Gilang itu juga masih goesnya juga kenceng, dan masih banyak teman-teman lainnya juga sih. Oke Mas Anang, sehat selalu. Amin. Sukses selalu. Terima kasih Mas Galih. Jadi buat teman-teman dimanapun berada, kalau mau ke Jogja nanti bisa kontak-kontak Mas Anang ya di Instagramnya Anang, sama di Goes ing Jogja itu ya Instagramnya ya. Kebetulan kan saya ini buka kayak tour guide gitulah. Tapi sepeda di Jogja bisa hubungi saya kalau maunya pengen di RC-in ditemani kemana gitu. Saya membuka itu tour guide itu namanya Goes ing Jogja. Itu ya bisa saya temani, teman-teman saya juga bisa menemaninya. Bisa kontak langsung ke Instagram saya hubungi Mas Galih. Siap.